Bismillahirrahmanirrahim. Hukum ziarah kubur ya. Jadi ziarah kubur ini termasuk amalan sunnah ya. Kenapa? Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan ya, orang yang melakukan ziarah kepada akhirat ya, dan bermanfaat bagi si mayit karena doa dan istighfar yang dibaca oleh setiap penziarah. Jadi disunnahkan oleh Rasulullah SAW ya, berdasarkan sabda beliau, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Saya pernah melarang kalian berziarah kubur, tetapi sekarang silakan kalian berziarah karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat ya. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi pada zaman dahulu ya, ketika di Mekah ya, Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk melakukan ziarah kubur ya. Tetapi kemudian Rasulullah SAW ya memerintahkan kepada para sahabat ya untuk ziarah kubur. Sekarang silakan kalian berziarah karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan ini menjadi tujuan daripada disyariatkannya ziarah kubur itu, yaitu untuk mengingatkan akhirat. Dalam riwayat yang lain mengingatkan pada kematian ya. Jadi manfaatnya didapat dua, bagi si mayit ya, orang yang dikubur itu ya, maka mereka mendapatkan istighfar dari orang yang berziarah ya, didoakan ya, dimintakan ampunan oleh para penziarah ya, sehingga dia mendapatkan ampunan dan juga mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya, bagi orang yang berziarah, maka manfaatnya adalah ziarah kubur itu akan mengingatkan ya kepada kehidupan akhirat atau mengingatkan dia kepada kematian ya. Jadi salah satu cara untuk mengingat mati itu adalah kita dengan ziarah kubur ya, melakukan ziarah kubur ya. Dan Rasulullah SAW itu mengingatkan ya, agar kita ini banyak mengingat mati. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kita agar mengingat mati. Aksiru zikra hadimil lazzat ya. Banyak-banyaklah kalian mengingat sesuatu yang bisa memutuskan kelezatan ya, yakni al-maut, kematian itu. Orang kalau ingat mati ini positif ya. Kalau dia ingat mati, maka dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kalau tidak segera bertobat, dia nanti akan kedatangan maut terlebih dahulu ya. Itu manfaatnya kalau orang ingat mati, dia akan bersegera bertobat, tidak menunda-nunda taubatnya. Yang kedua, kalau orang itu ingat pada kematian, maka dia akan bersungguh-sungguh di dalam beribadah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan isi ya sisa hidupnya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah, mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang ingat mati. Dan dunia ini akan menjadi beban-beban dunia ya, itu akan menjadi ringan. Ya, kalau dia ada masalah apa ini besar ya, masalah-masalah yang besar, yang rumit dan sebagainya, dengan mengingat mati, dia ingat kampung akhirat ya, dia akan segera bertobat, dia akan segera beramal soleh, dan dia akan menjadikan beban-beban di dunia ini ringan ya. Karena dunia ini akan dia tinggalkan ya, sehingga dia tidak terlalu bersedih seandainya kehilangan sesuatu ya dari dunianya ya. Dia tidak akan terlalu bersedih hati ya. Kenapa? Karena dia ingat mati, dia akan menuju akhirat dan lain sebagainya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mengingat mati ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah kalian mengingat
pemutus kelezatan, ya, yaitu mati itu, ya, begitu. Kalau zaman dahulu para salaf ini biasanya mereka kalau ziarah kubur itu mendadak, ya, atau tidak ditentukan waktunya kapan, ya. Pokoknya habis sholat duhur misalkan di masjid atau habis sholat asar, kemudian ngobrol sama temannya, yuk kita ziarah kubur, ya. Kemudian mereka ziarah ke kubur. Setelah mengucapkan salam kepada penghuni kubur, kemudian dia berdoa memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk penghuni kubur, kemudian bagi agar mereka mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai semuanya, mereka berkata kepada temannya, menurut kalian apa yang diinginkan oleh orang yang ada di dalam kuburan ini? Orang-orang yang mati itu keinginannya apa? Dijawab sama temannya, semua yang mati ini, yang ada di dalam kuburan ini, inginnya cuma satu, yaitu dia ingin hidup kembali ke dunia, kemudian mengerjakan kebaikan. Dia akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mati itu cita-citanya cuma satu, dia ingin kembali lagi ke dunia, kemudian mau beramal soleh. Nah, temannya menimbali, kalau begitu mumpung kita ini masih berada, ya, di tempat yang diinginkan, yang dicita-citakan oleh orang-orang yang sudah mati itu, mari kita meningkatkan amal soleh, kita perbanyak amal soleh, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka begitu, ya, datang ke kuburan, mengucapkan salam, kemudian mendoakan penghuni kubur, ya, baru saling mengingatkan satu di antara mereka, begitu, ya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika, ya, kalau pekuburan atau mayit yang dikubur itu di tempat yang jauh, berada di tempat yang jauh, yang untuk mencapainya itu membutuhkan perjalanan yang sangat melelahkan, ya, membawa bekal, ya, atau membebani bagi si penziarah, ya, seperti membawa bekal dan persiapan khusus, maka ketika itu ziarah tidak disyariatkan, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak boleh ada perjalanan yang melelahkan kecuali untuk menuju 3 masjid, Masjidil Haram, masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW melarang perjalanan yang melelahkan kecuali untuk menuju ke 3 masjid ziarah, ya, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, dan juga ke Masjidil Aqsa, ya. Tapi kalau kita mau ziarah kubur, ya sederhana saja, di mana ada kuburan kaum muslimin. Bahkan para ulama mengatakan boleh saja berziarah ke makamnya orang kafir, pekuburan, tetapi tidak boleh mendoakan.